Suatu kebanggaan untuk kita bahwa di tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah untuk acara besar internasional yang dihadiri oleh beberapa kepala negara dunia, KTT G20. Dalam G20 Summit di Bali kali ini, Indonesia berkesempatan untuk memimpin pertemuan dan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Di sini Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Kalian sendiri ada yang ikutin beritanya dari kemarin nggak sih? Banyak juga loh momen-momen para kepala negara di dunia ini yang jadi perbincangan. Salah satunya adalah gaya ibu negara Korea Selatan yang nyuri banget perhatian. Berasa kayak lagi nonton drakor deh pokoknya. Tapi di sini kita nggak akan bahas 10 momen viral G20 Summit di Bali nomor 3 bikin wow, enggak kayak gitu. Di sini kita mau coba bahas sedikit mengenai G20 itu apa sih dan manfaatnya apa ya kira-kira yang bisa Indonesia dapatkan dari acara G20 ini. Apa sih G20 itu? G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Sejak pendiriannya, G20 telah merundingkan isu-isu penting seperti penanganan krisis global pada tahun 2008, pandemi COVID-19, dan lain-lain. Dalam situs Kementerian Keuangan, dijelaskan bahwa misi utama G20 adalah merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis yang utamanya melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT dan pada 2010, dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan dan jalur Sherpa. Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT atau Summit. Dalam pelaksanaannya, G20 dibagi menjadi 3 agenda pertemuan. Yang pertama, pertemuan kelompok kerja atau working groups. Pertemuan ini dilakukan oleh para ahli dari negara G20 dan menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20. Selanjutnya, hasil diskusi ini dimasukkan ke dalam segmen kementerian. Yang kedua, pertemuan tingkat menteri dan deputi atau ministerial and deputies meetings. Pertemuan tingkat menteri dan deputi diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada finance track, ministerial meetings dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings. Kemudian pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings. Setelah selesai berunding, hasil diskusi akan dibawa kepada konferensi tingkat tinggi atau KTT. Yang ketiga, konferensi tingkat tinggi atau Summit. KTT ini adalah puncak dari proses pertemuan G20, di mana dalam rapat ini dihadiri oleh tingkat kepala negara atau pemerintahan seperti yang dilaksanakan di Bali pada bulan November ini. Apa sih manfaat G20 untuk Indonesia? Mungkin banyak juga dari kalian yang nanya apa sih manfaatnya buat Indonesia? Dilansir dari situs Kementerian Keuangan, jika diklasifikasikan terdapat 2 manfaat G20 ini bagi Indonesia, yaitu manfaat strategis dan manfaat langsung. Manfaat strategis. Yang pertama, G20 merupakan forum strategis untuk membahas isu-isu global, yaitu kesehatan global, stabilitas keuangan, dan perubahan iklim. Yang kedua, showcasing usaha pemulihan ekonomi Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, showcasing peran Indonesia sebagai pemimpin pertemuan yang akan mendukung terbentuknya kebijakan global. Manfaat langsung. Yang pertama, meningkatkan devisa dari kunjungan delegasi ke Indonesia. Yang kedua, menghidupkan sektor hospitality. Yang ketiga, mendukung peningkatan konsumsi domestik. Yang keempat, mengoptimalkan peran UMKM. Dan yang terakhir, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Segitu aja informasi mengenai sejarah G20 dan manfaatnya untuk Indonesia. Semoga dengan diadakannya G20 di Indonesia ini bisa terus memberikan dampak positif untuk negara kita dan juga seluruh dunia. Oh iya, jangan lupa untuk follow akun sosial medianya RFB Bandung ya. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube-nya untuk konten-konten menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.